Sau. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Di dalam ayat kelima yang kita bahas sebelum ini, saya sudah menunjukkan bahwa alam semesta ini diatur secara teliti, seimbang, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan di dalam sistem operasi bekerjanya alam semesta ini. Pengaturan ini diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menetapkan sunnatullah atau hukum alam, yang semua benda di alam semesta ini taat padanya atau bergerak sejalan dengan hukum-hukumnya. Dalam ayat ke-6 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang disebutkannya sebagai bersujud. Tentu maksudnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bersujud secara umum dipahami sebagai simbol ketaatan. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan memang adalah di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki free will atau karsa bebas atau pilihan bebas, sehingga tidak ada alternatif bagi keduanya kecuali bersujud atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna bersujud atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini? Tentu saja adalah ketaatan kepada hukum-hukum Allah atau sunnatullah yang mengatur alam fisik ini. Sesungguhnya soal ketaatan benda-benda di bumi, khususnya yang tidak memiliki ikhtiar atau free will ini, sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 15, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan." Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemampuan sendiri ataupun terpaksa. Nah, ayat ke-6 dari surat Ar-Rahman ini berbicara tentang tunduknya pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan, tapi pada saat yang sama juga merepresentasikan kenyataan bahwa semua benda, semua makhluk yang ada di alam semesta ini sesungguhnya mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, harus tunduk kepada sunnatullah. Bagi manusia, hal yang sama juga terjadi. Manusia harus tunduk kepada sunnatullah. Masalahnya adalah manusia memiliki karsa atau pilihan bebas. Nah, apa yang terjadi jika manusia melanggar sunnatullah dengan ikhtiar bebas atau karsa bebas yang dikaruniakan Allah kepadanya? Yang akan terjadi, justru manusia itu akan mendapat kerugian, karena dengan melanggar sunnatullah itu, sesungguhnya akan terjadi akibat yang tidak menguntungkan bagi si manusia itu. Sementara semua sikap atau upaya untuk terus mengikuti sunnatullah atau hukum Allah akan memberikan kepada manusia semua manfaat yang Allah ciptakan di dalam keberlakuan sunnatullah itu. Sunnatullah memiliki sifat menuju kepada satu tujuan, dan tujuan tersebut adalah kesempurnaan akhir. Maka, jika kita taat kepada sunnatullah itu, kita pun otomatis akan terbawa kepada tujuan penciptaan sunnatullah itu, yaitu kesempurnaan. Dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi ingin menegaskan bahwa apa saja yang diciptakan olehnya sesungguhnya adalah kebaikan atau nikmat atau karunia yang datang dari Dia. Dia yang memiliki sifat belas kasih, bukan hanya di dalam penciptaan matahari dan bulan serta pengaturan pergerakannya, bukan hanya di dalam hal-hal yang terkait dengan tumbuhan dan pepohonan seperti yang disampaikan di ayat ini, tapi atas alam semesta semuanya. Maka sesungguhnya setiap makhluk Allah yang mengikuti sunnatullah akan mendapatkan dari kesetiaannya dalam mengikuti sunnatullah ini manfaat dan keuntungan-keuntungan yang besar, agar dia bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Dengan ini Allah ingin mengatakan
Bukan saja Dia telah menciptakan benda-benda itu dengan teliti, dengan seimbang, dengan teratur. Bukan saja Allah telah menciptakan alam semesta dalam suatu rancangan yang konsisten, yang seimbang, tapi Dia subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sunatullah yang semuanya itu juga merupakan sumber kebaikan bagi manusia.